Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan membaca hasil ringkasan saya, bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak atau motornya organisasi. Dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Coetzee menyatakan pentingnya mempelajari perilaku karena berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan dapat meningkat apabila perilakunya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kinerja individu yang berkualitas secara langsung akan berdampak pada kinerja organisasi. Selain itu, perilaku individu dalam suatu organisasi haruslah serasi, selaras, seimbang, serta sejalan dengan perilaku organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi, baik organisasi besar atau kecil, swasta maupun pemerintah, wajib memperhatikan perilaku individunya dan menciptakan budaya organisasi yang mendasari perilaku individu dalam organisasi. Keterkaitan perilaku individu dengan pencapaian tujuan lainnya disimpulkan oleh Widianto dalam hasil penelitiannya, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Pernyataan ini dapat diterima akal sehat mengingat individu adalah unsur utama dan elemen penting dalam menggerakkan organisasi dan pencapaian tujuan. Tanpa individu, maka organisasi hanya sebuah dokumen yang tidak bergerak dan tidak ada artinya. Karena sebaik apapun sarana prasarana organisasi, bahkan dengan teknologi yang canggih sekalipun, tidak akan ada artinya tanpa individu yang menggunakan, mengatur, dan menjaganya. Di sisi lain, Nannih dan Schiavone menyatakan bahwa orientasi mendasar tentang perilaku manusia makin dirasakan urgensi bagi setiap manajemen di tingkat teoritis maupun dengan tujuan praktik untuk mendeterminasi bagian perilaku manusia itu mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi. Makna suatu organisasi bagi individu diharapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan dan tujuan individu. Tujuan individu dan tujuan organisasi haruslah sejalan atau mendekati. Mustahil bagi seorang individu yang masuk dalam suatu organisasi tanpa mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan apapun. Hal ini didukung oleh Griffin, yang menyatakan bahwa secara kebutuhan, pada hakikatnya, individu dan organisasi terikat dalam kontrak psikologis. Yang dimaksud dengan kontrak psikologis adalah adanya serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh seseorang individu, yaitu yang menyangkut apa yang akan dia lakukan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan oleh organisasi kepadanya sebagai balas jasa. Dengan demikian, antara individu dengan organisasi mengandung makna simbiosis mutualisme, yaitu keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan atau mutual benefit. Yang pertama, pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, dan adat istiadat dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilaku dalam suatu organisasi, tergantung pada kualitas lingkungannya. Semakin baik kualitas lingkungan di mana individu berada, maka akan semakin baik pula kualitas perilaku individu yang diperankannya dalam organisasi, dan sebaliknya semakin buruk kualitas. Untuk lebih jelas pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Toba menyatakan perilaku adalah
suatu fungsi dari interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Yang kedua, Octaviana mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Yang ketiga, Noto Atmojo menyatakan perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dalam lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Keempat, Wawan memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Kelima, Katz dan Rosenzweig mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Dari pengertian yang diajukan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu baik yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Hari Cahyono menyatakan bahwa perilaku terdiri dari perilaku-perilaku yang tampak oleh mata atau yang disebut dengan overt behavior, seperti perilaku organisasi bekerja, menangis, dan sebagainya, dan perilaku-perilaku yang tidak tampak oleh mata yang disebut dengan covert behavior, seperti berpikir, perasaan emosi, kebutuhan, kebahagiaan, sikap, dan sebagainya. Kohlit menyatakan berdasarkan stimulus, jenis perilaku dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku tertutup atau covert behavior, yaitu perilaku tertutup adalah respon yang tidak langsung tampak setelah ada stimulus. Biasa terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap seseorang yang menerima stimulus tersebut. Kedua, perilaku terbuka atau overt behavior, yaitu perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus yang langsung tampak pada praktek atau tindakannya sehingga dengan mudah dapat diamati oleh orang lain. 2. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Toba menyatakan perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Untuk lebih jelasnya, pengertian perilaku individu dapat diamati dan didefinisi perilaku individu yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Robbins menyatakan bahwa perilaku individu adalah meliputi karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Perilaku individu yang meliputi karakteristik biografis seperti usia, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja. Kemudian kemampuan, pembelajaran, kepribadian, persepsi, dan lain-lain. Kedua, Toba menyatakan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini bisa latar belakang budaya, sosial, politik di mana individu tersebut berada. Ketiga, Sofyan dan Gamiwa mendefinisikan perilaku individu sebagai sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Keempat, Gibson et al. Menyatakan perilaku individu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang seperti berbicara, berjalan, berpikir, atau tindakan dari suatu sikap. Kelima, Noto Atmojo memberi pengertian perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh
pihak luar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik. Perbedaan kepribadian individu mengakibatkan perbedaan dalam proses menggerakkan. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan latar belakang budaya dan lingkungannya sehari-hari. Oleh karena itu, menggerakkan perilaku individu tidak bisa seperti menggerakkan mesin yang dapat digerakkan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkannya. Individu memiliki perasaan, derajat dan martabat yang berbeda dengan makhluk lainnya, sehingga diperlakukan teknik dan strategis khusus untuk menggerakkan yang sudah tentu berbeda penerapannya antara satu individu dengan individu lain, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tingkat kematangan masing-masing individu. Kemampuan yaitu meliputi kapasitas individu untuk menggerakkan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Semakin baik kemampuan individu akan mempengaruhi perilakunya dalam organisasi dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perilaku individu yang positif, maka kemampuan individu perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Pembelajaran yaitu mengandung 3 penjelasan. Yang pertama melibatkan perubahan, kedua perubahan itu harus relatif permanen, dan yang ketiga belajar akan mengenai perilaku. Pembelajaran dimaksudkan untuk mempelajari perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu sifatnya dinamis. Oleh karena itu, perilaku individu perlu dipelajari setiap saat untuk meningkatkan kinerja yang diinginkan. Pembelajaran dilakukan terhadap perilaku yang baik dan yang kurang baik. Untuk perilaku yang kurang baik akan dipelajari apa penyebabnya dan bagaimana mengarahkannya ke arah perilaku yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan untuk perilaku yang baik dipelajari untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi sehingga perilaku individu tetap mendukung pencapaian tujuan. Ketiga, pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito, pembentukan perilaku dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian, dan pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan pemberian pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh dilakukan dengan memberikan contoh perilaku yang baik yang diperankan oleh seorang pemimpin. Dengan demikian, perilaku pemimpin dijadikan model atau contoh perilaku yang baik sehingga dapat ditiru bawahan atau orang lain. Teori ini disebut Bandura dan Walter dengan teori belajar sosial atau social learning theory. Pada dasarnya, perilaku individu terwujud disebabkan faktor motif atau pendorong. Dalam arti individu berperilaku tertentu disebabkan oleh motif tertentu. Oleh karena itu, perilaku individu dapat dibentuk melalui beberapa teori tertentu. Ada beberapa teori pembentukan perilaku yaitu dari teori insting, teori dorongan atau motif, teori insentif atau insentif teori, teori atribusi dan teori kognitif atau cognitive theory. Selanjutnya, Noto Atmojo menyatakan ada 2 faktor pembentuk perilaku yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Pembentukan perilaku dapat dilakukan dengan penerapan konsekuensi positif dan negatif.
Yang dimaksud dengan konsekuensi positif adalah pembentukan perilaku dilakukan dengan memberikan hadiah dan penghargaan, pujian dan sebagainya terhadap perilaku yang positif. Sedangkan konsekuensi negatif adalah penerapan sanksi atau hukum yang berlaku terhadap perilaku yang negatif. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk perilaku yang diharapkan, penerapan konsekuensi positif seperti memberi hadiah, penghargaan, bonus, dan lain-lain lebih berdampak positif dengan kinerja daripada penerapan konsekuensi negatif. Oleh karena itu, sejauh mungkin diupayakan pembentukan perilaku dengan menerapkan konsekuensi positif. 4. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep itu berguna bagi manusia dan tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Pratetza menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilaku baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Frankl menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Untuk lebih jelas yang dimaksud dengan nilai berdasarkan pendapat ahli diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Chaikin dan Stangor, mendefinisikan nilai sebagai suatu kepercayaan normatif tentang apa yang disukai dan tidak disukai. Sofyandi dan Garniwa merumuskan nilai sebagai suatu modus atau cara perilaku atau keadaan akhir dan eksistensi yang khas lebih dapat disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang berlawanan atau kebalikannya. Kedua, Soleman menyatakan nilai adalah pertimbangan internal dan eksternal yang dimiliki seseorang tentang sesuatu barang, tujuan, dan perbuatan yang dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkan. Ketiga, Wicaksono mengartikan nilai sebagai segala sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat dengan kebaikan yang ada pada sesuatu hal. Nilai dapat membantu kita menyadari, mengakui, mendalami, dan memahami hakikat kalian antara nilai satu dengan yang lainnya, serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. Keempat, Muslik. Nilai adalah suatu kualitas hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan dapat menjadi objek kepentingan. Kelima, Chatib memberi arti nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Hoda menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, dan pemenuhan karakter untuk kehidupan orang. Ketiga, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memiliki sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang.
Objek ini mencangkup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Dari pengertian nilai yang diajarkan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik pula perilaku yang diperankan individu. Nilai individu pada dasarnya ada yang dibawa sejak lahir, yang disebut dengan individual values, dan nilai yang dibentuk oleh suatu organisasi yang disebut dengan organisational value. Kedua jenis ini, baik individual values dan organisational values, dalam praktiknya akan lebih ideal jika serasi, selaras, dan seimbang. Yang menjadi masalah apabila kedua nilai tersebut kurang atau tidak sinkron. Hal ini harus menjadi perhatian individu agar menyesuaikan nilai organisasi, agar individu bertahan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, Badeni menyatakan pendapat Rokeah yang menyatakan ada dua kategori nilai, yaitu terminal value dan instrumental value. Terminal value berkaitan dengan tujuan hidup, sedangkan instrumental value berkaitan dengan cara pencapaian. Terminal value adalah suatu keadaan, eksistensi atau nilai akhir yang diinginkan atau tujuan yang ingin dicapai selama-lamanya. Nilai ini dapat berupa suatu kehidupan yang nikmat, nyaman, aman, makmur, damai, rasa prestasi, kemerdekaan, kebahagiaan, pengakuan sosial, dan lain-lain. Sedangkan instrumental value merupakan cara mencapai nilai-nilai terminal yang diinginkan seperti ambisius, berani, memaafkan, jujur, logis, sopan, tanggung jawab, dan lain-lain. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa terminal value adalah keadaan nilai pada akhir suatu proses, sedangkan instrumental value merupakan nilai antara untuk menuju pada tercapai terminal value. Terminal value adalah nilai akhir yang akan dituju seperti kebahagiaan, aman, makmur, dan tentram. Untuk mencapai terminal value maka harus memiliki atau menjalankan nilai instrumental value atau disebut juga dengan nilai antara seperti kerja keras, disiplin, rajin, gigih, kemauan dan komitmen yang tinggi dengan penerapan instrumental value yang ajek dan konsisten. Maka secara perlahan dan pasif terminal value akan tercapai dengan baik. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.